Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen semester 1 tahun akademik 2025-2026. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko, yaitu membahas 5 jurnal artikel atau melakukan artikel review. Baiklah, kita mulai dari artikel pertama. Judul jurnal yang pertama yang saya ambil adalah Enterprise Risk Management, A Literature Review and Agenda for Future Research. Penulisnya yaitu Soren Gabriel dan Anka Elena yang diterbitkan di Journal of Risk and Financial Management. Artikel pertama ini membahas perkembangan Enterprise Risk Management atau IRM melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas resiko bisnis akibat globalisasi, disrupsi teknologi, serta ketidakpastian ekonomi. Pendekatan manajemen resiko Pendekatan manajemen risiko tradisional yang bersifat terpisah antara fungsi dinilai tidak lagi memadai, sehingga dibutuhkan pendekatan terintegrasi yang mampu mengelola risiko secara strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau perkembangan konsep IRM, mengidentifikasi tren penelitian, serta menemukan celah riset yang masih terbuka. Metode yang digunakan adalah systematic literature review terhadap jurnal internasional bereputasi dalam beberapa tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum penerapan IRM berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, budaya risiko, dan dukungan manajemen puncak. Implikasinya, IRM tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus terintegrasi dalam strategi perusahaan. Jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai variabel mediasi. Penulisnya yaitu Anastasia Lana dan Megawati Oktarena, diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Artikel kedua ini mengkaji hubungan antara implementasi IRM dan nilai perusahaan dengan laporan keberlanjutan sebagai variabel mediasi. Latar belakangnya adalah meningkatnya perhatian investor terhadap transparansi risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai perusahaan saat ini tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga oleh kemampuan mengelola risiko dan menjaga keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IRM terhadap nilai perusahaan serta menguji apakah sustainability reporting memperkuat hubungan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi pada perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IRM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, pengungkapan laporan keberlanjutan terbukti memperkuat hubungan tersebut karena meningkatkan kepercayaan investor. Implikasinya, manajemen risiko dan transparansi informasi harus berjalan secara bersamaan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Artikel ketiga berjudul Evaluation of Enterprise Risk Management Implementation in Public Institution Using Multidimensional Maturity Model. Penulisnya yaitu Egi Agung Permadi dan Dwi Hartanti yang diterbitkan di e-Journal Akuntansi Universitas Udayana. Artikel ketiga ini membahas tingkat kematangan penerapan IRM pada institusi sektor publik. Latar belakangnya adalah meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Institusi pemerintah menghadapi berbagai resiko operasional, administratif, dan tata kelola yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kematangan implementasi IRM serta mengevaluasi sejauh mana manajemen risiko telah terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah mixed methods melalui kuesioner dan analisis dokumen dengan pendekatan multidimensional maturity model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan IRM masih berada pada level menengah. IRM belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses strategis organisasi, dan budaya resiko masih perlu diperkuat. Implikasinya, sektor publik perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan komitmen manajerial agar IRM benar-benar efektif.
Artikel keempat dengan judul The Influence of Enterprise Risk Management on Company Value yang ditulis oleh Nurudia Karunia dan Haryati. Diterbitkan di Majapahit Journal of Islamic Finance and Management. Artikel keempat ini meneliti secara empiris hubungan antara implementasi IRM dan nilai perusahaan. Latar belakangnya adalah kondisi bisnis yang semakin dinamis akibat perubahan ekonomi dan regulasi, sehingga perusahaan dituntut untuk mengelola risiko secara proaktif. Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah perusahaan yang menerapkan IRM secara komprehensif memiliki nilai pasar yang lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berbasis laporan keuangan dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan implementasi IRM yang baik cenderung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi. IRM berperan sebagai mekanisme pengendalian yang meningkatkan stabilitas serta kepercayaan investor. Implikasinya, manajemen risiko bukan hanya alat perlindungan, tetapi juga instrumen strategis penciptaan nilai. Artikel terakhir dengan judul Financial Risk Management and Resilience of Small Enterprises Amid the Wartime Crisis. Penulisnya adalah Valeria Sherbak dan kawan-kawan. Diterbitkan di Journal of Risk and Financial Management. Artikel kelima ini membahas manajemen risiko keuangan dan ketahanan usaha kecil dalam menghadapi krisis akibat kondisi perang. Latar belakangnya adalah meningkatnya tekanan ekonomi dan gangguan eksternal yang berdampak langsung pada arus kas dan keberlangsungan usaha. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pengelolaan risiko keuangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk resiliensi bisnis. Metode yang digunakan adalah analisis faktor dan klaster terhadap data empiris usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas pendapatan, pengendalian biaya, serta struktur modal yang sehat menjadi faktor utama ketahanan usaha. Adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis juga berperan penting. Implikasinya, manajemen risiko keuangan harus bersifat adaptif dan terencana agar perusahaan mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Secara keseluruhan, kelima artikel ini menegaskan bahwa manajemen risiko, khususnya IRM dan pengelolaan risiko keuangan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja, nilai perusahaan, dan ketahanan organisasi. Implementasi yang efektif membutuhkan integrasi dengan strategi bisnis, tata kelola yang kuat, serta komitmen manajemen dalam membangun budaya risiko yang berkelanjutan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.